tentang bagaimana Abah menyembuhkan tentang luka batin sejak pertama Abah dilahirkan sampai saat ini. Banyak kepercayaan-kepercayaan yang Abah di dalam kepercayaan-kepercayaan kita di dalam pengaruh lingkungan, pengaruh suasana lingkungan, pertemanan, persahabatan, percintaan, dan segala sesuatu itu secara sadar atau tidak sadar dari luka batin itulah yang akan menarik seperti magnet dan mencari tentang luka itu terus berjalan. Magnet itu terus berjalan terus sampailah kita dewasa. Kalau kita tidak menyadari itu, tapi ketika kita mencintai dan menyayangi diri kita setulus hati, penuh dengan hal-hal yang kecil seperti kita yang dulunya kita jarang mandi, ataupun jarang gosok gigi, ataupun tidur yang tidak teratur, makan yang tidak teratur, dan kerja yang tidak memikirkan kondisi dan tubuh kita sendiri. Tentang bagaimana kita mencintai dan menyayangi diri Abah sendiri. Perlahan Abah mulai mengubah kebiasaan yang buruk-buruk itu. Perlahan kita ubah. Yang dulunya bisnis itu tidak memikirkan waktu, dimanapun posisi, kerjaan terus yang dipikirkan, tidak ada lain, kerjaan terus pikirkan. Waktu makan pikirannya kerjaan, waktu istirahat pikirnya kerjaan, waktu ngopi pikiran kerjaannya. Harus kita bagi waktu itu step by stepnya seharusnya. Itulah Abah yang dulu. Jadi Abah yang dulu tuh selalu gimana? Ibaratnya apa? Antusias dan kerja keras. Belajar kerja keras. Hasilnya nol, nihil sekali, teman-teman. Tidak ada sekali saja hasilnya, putarannya stagnan di situ aja. Karena energi itu ya jadi tanpa Abah sadarin dan tidak sadari. Jadi usaha-usaha yang Abah bangun dan Abah rintis itu tidak ada hasil apa-apa. Nol, nihil semua. Tidak ada yang bisa satu usaha yang bisa menjadikan bebas finansial ataupun apa, karena dari diri kita lah yang menarik itu semua. Dari diri kita lah yang akan menentukan gimana usaha yang kita bangun, bisnis yang kita rintis ke depannya itu adalah diri kita sendiri. Sepengalaman Abah yang Abah rasakan, Abah di sini berbagi buat kalian penuh dengan rasa kejujuran, penuh dengan rasa ingin berbagi. Semoga menjadi pembelajaran buat kalian semua di luar sana dan buat saling menguatkan buat kalian semua di sana juga, menguatkan satu sama lain. Jadi singkat cerita, jadi gitulah dia. Jadi usaha Abah pun tidak ada perkembangan apapun. Walaupun orderannya lumayan kata orang itu, seperti pengusaha-pengusaha yang lain, tapi stagmatnya ya di situ aja. Tidak ada kantor, tidak ada karyawan, tidak ada, karena stagmat di situ aja, tidak ada perubahannya. Selama Abah mendirikan itu adalah karena diri kita sendiri yang menarik itu semua, tidak ada orang lain. Jadi sebelum kita
berbisnis ataupun usaha apapun itu jenisnya, berdagang, berjualan, bekerja, dimanapun kalian lakukan aktivitas itu. Jadi ketemulah titik di mana abah ketemu, oh di sini ada luka batin rupanya. Ada luka batin dari pertama abah dilahirkan dengan seorang ibu yang luar biasa, amat sangat kuat sekali. Ibu yang sangat kuat, tenang, luar biasa. Perjuangan dia luar biasa sampai di titik ini karena doa ibu lah dan doa seorang ayah yang memberi kita energi sampai ke sumber energi yang sesungguhnya. Jadi buat kalian semua, sekali-sekali jadi membaca dirilah kalian di dalam diri, karena ada diri yang harus kita dengar dan harus kita terima dan harus kita pahami. Karena ini adalah untuk menentukan kita kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu diri kita. Kalau luka batin itu adalah bayang-bayang yang bukan diri kita. Secara sadar tidak sadar kita menanamnya sendiri. Bukan menanam, tapi karena pengaruhnya sebelum di waktu kita dilahirkan di 7 bulan, nggak salah bah, di 7 bulan enggak. Di 7 bulan itulah pembentukan mindset seorang sosok anak dari rahim itulah. Gimana ibunya, apakah ada luka batin, apakah dia dalam kebahagiaan. Disitulah akan membentuk sampai dia dewasa. Itulah kebatin sesungguhnya. Jadi pada posisinya, oke, terima kasih buat kalian ya. Semoga kalian betah di sini di ruangan ini, kita berbagi untuk saling menguatkan satu sama lain untuk meraih suatu kebahagiaan, meraih keberlimpahan. Bersama-sama kita meraih kebahagiaan dan keberlimpahan. Apapun yang aktivitas kalian lakukan. Ini sebenarnya udah jamnya. Kita jam 10.36 sampai jam 11 saja kita kan. Kita berbagi cerita tentang kejujuran haba dalam mengarungi suatu kehidupan, tentang luka batin. Ini jamnya, waktunya bagaimana otak kita akan sadar atau tidak sadar akan merekam ini dan akan membawa keberkahan. Kalau kita mendengarkan positif-positif itu dengan cerita-cerita yang bisa membuat kita menguatkan batin kita, terutama iman kita. Udahlah, langsung saja kepada poinnya, yaitu luka batin. Jadi ketika luka batin itu menariklah itu semua luka-luka batin. Sampai besar lagi, kita menarik lagi kecemasan, kekhawatiran yang berlebih, kehidupan yang penuh tekanan. Sebenarnya kehidupan itu tidak ada tekanan. Karena kita aja yang mendengarkan suara-suara yang, karena kita nih mendengar dan melihat itu tanpa sekalian sadari semua. Itu akan menjadi program untuk kedepannya kehidupan kalian semuanya. Jadi kita butuh filter yang bisa mendamaikan itu semuanya. Mendamaikan semuanya, filter itu amat sangat penting sekali untuk mendamaikan. Masalah kehidupan adalah masalah kebiasaan.
Kalau kebiasaannya itu adalah luka batin dan akan menarik lagi seperti magnet, akan menarik lagi kejadian seperti yang sama. Menarik terus, ini di kehidupan Abah. Menarik Abah, menarik lagi luka batin itu dari pertemanan, dari percintaan, luka terus yang dihadapi. Dari luka itu timbul ada penderitaan, kesedihan, kekhawatiran dalam hidup. Jadi bayang-bayang itu akan menghantui kita sampai kita dewasa. Jadi kita jangan merasa aku kuat, aku nggak apa-apa kok, aku nggak. Itu kita salah sekali. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Karena itu adalah bentuk bagaimana kita mencintai dan menyayangi diri kita. Hal-hal yang sepele. Jadi itulah dia. Hal-hal yang sepele yang kita lakukan. Mandi, bersih-bersih, gosok gigi. Itu adalah hal yang biasa. Tapi powerful bagi diri. Bagi Abah pribadi lah sendiri. Yang Abah mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah Abah lakukan, yaitu bermalas-malasan karena kita luka batin ini tidak pernah terobat, tidak pernah berdamai karena luka batin ini mengikuti kita sampai tanpa kita sadari. Kalau kita sadar, maka luka batin ini akan kita berdamai dan menerima, mengikhlaskan, dan menjadikan pembelajaran yang amat sangat luar biasa. Karena Allah itu mengasihkan sesuai dengan sangkaan hambanya. Sangkaanku ini adalah nggak salah Abah. Mohon maaf kalau memang ada yang salah, tolong koreksi. Sangkaanku sesuai dengan sangkaan hambaku. Jadi kalau prasangkanya adalah luka-luka batin, maka akan menarik seperti magnet yang Abah rasakan. Jadi Abah di situ ada luka batin, ada bully, ada percintaan gagal lagi, cinta ini gagal lagi, luka terus menarik dan menarik terus, tidak henti-hentinya. Sampailah Abah mempunyai anak 4. Akhirnya ada video yang mungkin itu adalah Allah itu maha baik, luar biasa. Allah itu maha baik. Dengan video itulah Abah pun kenapa Abah bisa sampai di titik ini. Abah kadang bertanya kepada diri Abah sendiri. Sekarang selama ini lupanya, itulah dia. Ketika kita mencintai diri kita, kita akan mencintai apa yang di belakang kita dulu. Kita akan cashback ke belakang. Dari kecil di mana kita dilahirkan, kita akan pikiran kita akan menarik ke sana, menarik yang ingin harus diselesaikan dari luka-luka batin itu, atau penderitaan, atau kesedihan, atau apapun itu di dalam batin kita yang mengganjal. Karena kita mencintai dan menyayangi diri kita, maka otomatis diri kita ini akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di batin kita sendiri. Cara kita sadar atau tidak sadar. Tapi karena masalah kebiasaan udah bertahun-tahun, berbulan-bulan, intinya bertahun-tahun tanpa kita sadari, kita merasa kuat. Masuk diri Abah sendiri buat kalian semua. Jadi oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di TikToknya Abah. Semoga kalian selalu dalam kebahagiaan, selalu dalam ketenangan, rileks, damai. Abah di sini bukan spiritual dan Abah bukan psikolog, tapi inilah jujur dari pengalaman Abah yang Abah rasakan. Semoga menjadi pembelajaran buat kalian semua di sana dan buat
motivasi buat kalian untuk meraih sama-sama, dan meraih sama-sama, kita meraih kebahagiaan itu. Disitulah dia. Jadi akhirnya Aba berupaya untuk mencintai diri dengan setiap hari kita mencintai dan menyayangi diri, berkata dengan diri sendiri, berkata yang baik-baik, berkata yang bermotivasi diri sendiri, memaafkan, mengikhlaskan masa lalu ataupun masa sekarang, apa yang kita rasakan, kita ikhlaskan, kita minta sama Allah, minta permudah ketenangan pikiran kita. Sebenarnya konsepnya adalah self love. Dari luka batin itu sebenarnya self love, langsung luka batin itu akan keluar dengan sendirinya. Dia akan keluar dengan sendirinya ketika kita self love. Self love ini kan kita menanamkan kata-kata yang baik-baik tentang kita. Kadang kita memuji diri orang tapi tidak memuji diri kita sendiri. Kadang kita mencintai orang lain tapi tidak mencintai diri kita sendiri. Yang harus kita cintai adalah diri kita sendiri, baru orang lain. Ketika kita menghargai orang lain, hargai dulu diri kita, baru menghargai orang lain. Itulah batin yang kita tanam setiap hari, harus kita itu. Setiap apapun kegiatan, goal apa yang sering tercapai, hal-hal yang sepele, misalnya macam Abah sendiri yang malas mandi misalnya kan, biasanya 3 kali sehari atau 2 kali sehari, itu adalah pencapaian, seperti ada namanya bahasanya, itu pencapaian. Kita harus ucapkan, kamu hebat hari ini, kamu bisa mandi. Ibarat Abah bocorkan, kamu hebat hari ini, kamu bisa mandi, kamu bisa bersih-bersih. Aku mencintai diriku, hebat, bisa pencapaian. Itu hal yang sepele tapi itu bisa powerful sekali, bisa membuat kita suatu kebahagiaan yang tanpa kita sadari. Itu adalah luar biasa. Itu hal, misalnya perubahan itu mencintai diri, terutama ya diri kita sendiri. Karena ini sama dengan mencintai diri, ini sama dengan mensyukuri apa yang Allah berikan, yang harus kita jaga, kita rawat. Itu adalah bentuk rasa syukur yang harus kita syukuri. Karena kita berpikir, itulah kadang orang tidak bisa, gimana ya, susah. Kebahagiaan itu yaitu daya syukur. Syukur yaitu mencintai diri, merawat, berkata yang baik-baik buat diri kita sendiri, menguatkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah jujur, termasuk diri Abah sendiri, tapi berupaya dan berusaha untuk melakukan kejujuran dan tidak pernah bohong dengan diri kita sendiri. Karena kejujuran itulah adalah kunci untuk kita mencintai dan menyayangi diri kita, dan akan menarik energi sang semesta,
secara sadar atau tidak sadar kita, itu otomatis akan menarik energi yang membuat kita tenang, rileks, damai. Ya, itulah dia. Jadi kita jangan pernah tidak jujur dengan dalam hal sekecil apapun itu. Kalaupun masa udah terbiasa, tapi berupayalah untuk jujur. Jujur berarti bukan jujurnya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, karena kita mencintai diri kita sendiri. Bukan buang sih, gimana ya? Jangan kita selalu ingin terlihat baik, terlihat kaya ataupun terlihat apa gitu. Tidak penting sebenarnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencintai, dan kejujuran itu mencintai diri kita sendiri. Jujur sama diri kita sendiri itu adalah suatu powerful sekali. Suatu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan harta apapun. Harta itu adalah nomor 2, nomor 3. Dia akan mengikut secara tidak sadar atau tidak sadar atau sadarnya kita. Dia akan mengikut. Otomatis dia akan mengikuti kita. Jadi di ruang hari ini kita saling bercerita tentang luka batin dan bersanding dengan self love. Karena ketika kita mencintai diri kita dalam hal-hal yang sepele, hal-hal sepele ini kadang kita akan lupa mengucapkan di aktivitas kita hari ini apa yang kita lakukan, hal-hal yang positif yang mengegolkan kita. Entah itu kita berkata yang baik-baik tentang anak istri kita, ataupun kewajiban kita satu hari ini melakukan aktivitas yang begitu menekan ataupun apapun. Berkatalah pada diri kita, wahai diriku, terima kasih ya, hari ini kau selalu tenang dalam beraktivitas, selalu hebat dalam komunikasi dengan orang satu sama lain. Hari ini terima kasih ya, kau bisa mandi yang bersih, berdandan, percaya diri, menghadapi hidup penuh dengan kesenyuman, penuh senyum, penuh bahagia, walaupun senyum itu dipaksa. Tapi aku bangga mempunyai diri, aku bangga mempunyai kamu, wahai diriku. Hari ini kamu mandi, gosok gigi, bersih badan, bangun dengan awal, penuh semangat. Terima kasih ya, wahai diriku. Terus menjadi orang yang lebih baik. Semakin hari, semakin baik. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Aku bangga mempunyai diriku sendiri. Itu kata-kata yang buat kita lebih menghargai diri kita sendiri. Setiap hari harus kita lakukan.